Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam VT ini kami sampaikan pembahasan tentang tahlilan yang jadi musuh raksasa kaum Wahabi. Saya sampaikan di sela-sela VT yang bersifat hiburan dan informasi lainnya di akun TikTok saya ini agar mengurangi rasa bosan mengikuti akun TikTok saya. Kembali pada pokok pembahasan dalam tayangan VT saya kali ini yaitu, bagi orang yang mengatakan tahlilan itu dari Sunan Kalijogo. Itu tidak benar, periwayat narasi itu ada tujuan yang tidak baik yakni untuk dijadi objek hujatan kaum Wahabi. Dan itulah akibat penarasinya tidak mengenal sejarah bahwa Islam itu telah 700 tahun di Sumatera sebelum abad 14 Masehi. Tahlilan ada di Sumatera dan tahlilan sudah sejak sahabat tabi'in dan tabiut tabi'in, sangat jauh sebelum adanya Imam Syafi'i dan Syekh Abdul Qadir Jalani. Bahkan sejak Nabi sebelumnya sudah ada sehingga ada pada kitab Weda dan itu bersumber dari Nabi Ibrahim. Tidak itu saja bahkan kitab Weda memberitakan adanya Nabi akhir zaman yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tahlilan bukan karya Sunan Kalijogo. Sebagaimana kewajiban berpuasa bulan Ramadan juga dijelaskan diwajibkan atas umat para nabi sebelumnya. Jangan buat polemik kepada umat Islam Indonesia. Oke ya. Sebagaimana kain ihram haji dan umroh juga mirip dengan umat Hindu, bukan tasyabuh seperti tuduhan agama Wahabi itu, paham ya? Agama Islam itu penyempurna agama sebelumnya, penyelamat seluruh agama dan kepercayaan dan keyakinan Yahudi dan Jahiliyah dan agama yang diberi dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh anak cucu Nabi Adam dan makhluk lainnya. Karena agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya agama Islam. Dalam hal ini Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam, artinya hanya agama Islam yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah umat Islam sudah ada di Jawa Barat sebelum abad 14 Masehi, tapi masih dalam hitungan jari saja, baru beberapa saja. Dan belum dikenal sama sekali dan belum menyentuh masyarakat Pulau Jawa sejak 700 tahun sebelum masa Wali Songo. Bayangkan itu ya. Betapa sangat jauhnya Islam di Palembang Hulu itu ada karena sudah mayoritas sejak abad 7 Masehi. Sementara Pulau Jawa baru mengenal Islam di abad 14 Masehi dari Palembang Hulu Sumatera Selatan dan itu berkat gerakan dakwah Nadlatul Aulia 7 ganti 9 gilir. Di mana masa itu Syekh Sutabaris atau Puyang Atung Bungsu, kala itu juga membawa Raden Fatah ke Jawa Tengah di wilayah Brawijaya kelima itu karena agar lebih cepat penyebaran agama Islam ke seluruh Jawa Tengah. Di Jawa baru mayoritas Islam dari gerakan dunia baru oleh Nadlatul Aulia dari Kerajaan Batanghari 9 Palembang Hulu dengan resolusi 7 ganti 9 gilir oleh Syekh Sutabaris atau Syekh Sutabaris atau Syekh Nurdin pimpinan Wali Songo dan itulah Bapak Nusantara II atau Bapak Islam seluruh Pulau Jawa itu. Beliau yang menugaskan Syekh Maulana Malik Ibrahim, Syekh Makdum Ibrahim dan Raden Rahmat, di mana Raden Rahmat itu disebut Sunan Malaya karena dari Melayu Palembang Hulu. Disebut Sunan Ampel karena orang di luar Ampel tahunya dari desa Ampel Said datang dakwah ke pelosok Pulau Jawa. Kalau di Sumatera, beliau dipanggil dengan panggilan Krio Bungsu. Ketiga ulama yang melaksanakan titah resolusi 7 ganti 9 gilir ini yakni sebelum muncul sunan berikutnya di Jawa, adalah satu keluarga yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim ayahnya Syekh Mahdum Ibrahim yang dipanggil Sunan Bonang. Ketahuilah Syekh Rahmat atau Raden Rahmat atau Sunan Malaya atau Krio Bungo itu adalah anaknya Syekh Mahdum Ibrahim atau cucu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Banyak YouTuber dari Jawa mengatakan bahwa Raden Rahmat itu ayahnya Syekh Mahdum Ibrahim atau ayahnya Sunan Bonang. Itu terbalik. Tidak boleh ayah dibilang anak dan anak dibilang ayah. Demikian tayangan VT saya kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.